Semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Sehat ya. Amin. Semua sehat ya. Kantong sehat. Amin. Amin. Amin yang nyari bisa. Puji Tuhan. Saya selaku gembala Aerostat mengucapkan turut berbela-sungkawa pada keluarga Pak Oci, ya Pak Oci atau biasa dipanggil Bunda Edoy. Jadi dia punya kakak beberapa kemarin baru dimakamkan. Kita dari gereja Aerostat mengucapkan turut berduka cita dan Tuhan yang memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang memberikan kekuatan, tetap semangat, Amin. tetap semangat. Tugas kita yang masih hidup terus melayani Tuhan. Ya, dan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Kita bersyukur Bapak Ibu, pada hari ini berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin kita hujan luar biasa dahsyatnya, luar biasa anginnya, sehingga kita menikmati ibadah di tengah terpaan hujan. Puji Tuhan. Gereja ini yang lebih punya atap, punya dinding, sudah bisa buat kita beribadah. Amin. Amin. Gereja kita Bapak Ibu terfokus kepada 3 hal. Fokus utama gereja kita itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama apa? Ada ingat? Yang pertama, hadirat Tuhan. Yang kedua, pengurapan. Yang ketiga, bahasa roh. Fokus utama gereja kita adalah pertama apa? Hadirat Tuhan. Kedua, pengurapan. Ketiga, bahasa roh. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang kuasa pengurapan Allah. Kuasa pengurapan Allah. Kasih Tuhan yang ajaib itu bekerja melalui kuasa pengurapan Allah. Tapi jangan lupa, fokus kita satu lagi adalah hadirat Tuhan. Selain pengurapan Allah, kita butuh namanya hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa hadirat Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, kita sama saja tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada hari ini tema khotbah kita adalah mengejar hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di slide itu, tema khotbah kita pada hari ini adalah mengejar hadirat Tuhan. Nah, kalau dilihat itu kan ada apa tuh? Pelari. Pelari ada di situ. Gambar orang berlari. Gambar orang berlari. Artinya mengejar hadirat Tuhan itu bukan cuma berjalan, sudah enggak levelnya. Mengejar hadirat Tuhan itu kita berlari. Kita mengejar sungguh-sungguh dengan kekuatan kita. Coba perhatikan seorang pelari. Seorang pelari, saya pernah Bapak Ibu dulu di tahun 2004 saya ikut tes di Jepang, magang ke Jepang. Itu yang dites orang, salah satu yang penting adalah kekuatan fisik. Selain tidak cacat tubuh dan tidak ada tato dan tidak ada tindik. Pokoknya kalau sudah ada tato, ada tindik dan tubuh ada cacat, bekas patah, itu nggak lulus. Itu nggak lulus. Bekas patah, bekas penyakit seperti itu nggak lulus. Tetapi ada satu kemudian lagi, lari. Lari lapangan Senaman Mantika itu. Saya ingat di tahun 2004. Itu dites langsung orang Jepang langsung. Dia datang sendiri, membawa jam sendiri, membawa stopwatch sendiri, dites. Selama 15 menit itu kita mampu nggak keliling bundaran Senaman Mantika, lapangan Senaman Mantika. Lapangan bola kan di samping itu ada. Kami dites.
Ada banyak yang tidak lulus. Dari 120 peserta kurang lebih waktu itu, banyak yang tidak lulus. Karena apa? Penting sekali kekuatan fisik, penting sekali kesehatan, penting sekali kesungguhan. Persis seperti ikut militer, ikut tes kepolisian, ada lari, ada apa. Nah, kami pun seperti itu. Ada banyak yang tidak lulus. Tersisa kurang lebih sekitar 50-an kalau nggak salah. Banyak yang nggak lulus di situ. Sama dalam kompetisi suatu pelari, kita nonton di televisi atau kita pernah nonton secara offline, kita perhatikan seorang pelari itu sungguh-sungguh, karena rata-rata mereka mewakili daerahnya, rata-rata mewakili bangsanya, rata-rata mewakili klubnya, dan satu hal, mewakili dirinya sendiri. Ya dong, tidak ada yang mau kalah, ya kan? Kita mengejar hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus berlari sungguh-sungguh. Kita harus mengejarnya. Nggak bisa cuma duduk diam. Itu harus dilatih. Mengejar hadirat Tuhan itu harus dilatih sampai fisik kita, sampai kemauan kita itu sungguh-sungguh bisa mengejar hadirat Tuhan. Next. Hadirat Tuhan adalah ada ya? Saya pakai kacamata. Hadirat Tuhan adalah komitmen Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Perhatikan. Hadirat Tuhan adalah komitmen Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Bisa tangkap itu? Hadirat Tuhan itu komitmennya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu. Nah gitu. Hadirat Tuhan itu adalah keinginan Tuhan, komitmen Tuhan ketika seseorang beribadah kepada Tuhan, dia hadir di situ. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dapat dirasakan sebagai perasaan sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Hadirat Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada ketenangan. Jadi kalau kita nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada ketenangan, berarti kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu aja, simpel aja. Simpel aja. Kalau kita kehilangan sukacita, kita tidak damai sejahtera, kita kehilangan hadirat Tuhan. Sederhana ya, sederhana. Hadirat Tuhan itu yang bisa merasakannya kita sendiri, tidak orang lain. Kita sendiri. Karena apa? Tuhan sudah berkomitmen, saya hadir di tengah-tengah sembahyang. Saya hadir di tengah-tengah umatnya yang beribadah. Saya hadir di tengah-tengah orang yang berdoa. Itu hadirat Tuhan. Ingat, waktu gereja kita yang pertama dia berbicara tentang hadirat Tuhan. Setelah itu pengurapan sudah saya bahas, dan bahasa roh sudah dibahas. Dan sini ada hadirat Tuhan. Ya saya. Kitab Yesaya, Yesaya 55 ayat 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Perhatikan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya Bapak Ibu, apa? Tuhan sama seperti kita. Dia bisa ogah nemuin seseorang. Nah kayak kita lah. Kalau ada yang telepon, belum tentu kita angkat. Iya, belum tentu kita angkat.
Atau ada yang bertamu, padahal kita tahu orang mau bertamu, kita pergi. Karena apa? Kita tidak berkenan. Bahaya. Kalau Tuhan nggak berkenan ditemui, bahaya. Makanya bilang Tuhan, carilah. Lalu apa bilang Tuhan? Selain mencari, berserulah kepadanya selama ia dekat. Apa kata cari? Dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kata carilah itu dari Kamus Bahasa Indonesia aja. Gak usah pakai Ibrani, Yunani, pusing kepala kita. Kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana saja. Karena saya saya pernah tanya waktu kami iklan kemuliaan. Saya tanya satu orang hamba Tuhan yang ngajar kami, seorang dokter, seorang dokter, dulu teologi. Saya tanya, Pak, Alkitab yang benar itu yang mana? Nah, kita kan bingung, banyak nih versi Alkitab. Versi Dayak, kalau kita bahasa orang Dayak Nganyam, Yusuf, Taboyang, itu udah keluar. Habis itu bahasa Banja, bahasa apa lagi? Bahasa luar negeri, versi Kringsigen, hidup kita berkelimpahan. Yang mana yang benar, yang harus kita pelajari? Lalu dosen berkata, semuanya benar. Kalau semuanya benar, karena apa? Semua kitab saling melengkapi. Bahasa setiap manusia itu banyak kekurangannya. Terus saya tanya, kalau kita di daerah gimana? Pakai Alkitab yang kamu pegang saja. Yang saya ngerti cuma bahasa Indonesia. Gak usah pusing-pusing. Makanya kita bahas apa itu carilah versi bahasa Indonesia. Kata carilah berarti berusaha untuk mendapatkan atau menemukan sesuatu. Kita baca 2, 3. Kata carilah berarti berusaha untuk mendapatkan atau menemukan sesuatu. Kata yang di Alkitab kita cari sampai kita menemukan hadirat Tuhan. Kita cari sampai kita menemukannya. Kita harus berusaha. Ada yang nggak mencari waktu HP-nya hilang? Ada yang nggak mencari? Boleh katakan? Saya rasa hal yang paling terpenting di dunia ini saat ini adalah handphone. Kalau ketinggalan handphone, kita rela balik ke rumah ngambilnya. Iya, ya. Apalagi rusak HP, pusing, ya kan? Kita cari uang untuk membelinya, untuk memperbaikinya. Kita cari. Yang dimau Tuhan begitu, Bapak Ibu. Kita cari dengan sungguh-sungguh. Carilah, mumpung Dia berkenan ditemui, mumpung. Kalau Tuhan udah nggak mau, gimana? Sama kayak kita menolak seseorang, kita udah nggak mau, kasihan orang pulang. Padahal kita ada di dalam rumah dia. Wah, yang ini lagi datang. Padahal dia sedang mengenapi firman Tuhan. Carilah, bilang Tuhan, lalu dia cari. Itu dari kata carilah, ya. Kita cari sungguh-sungguh. Sekarang kata berserulah. Karena itu ayat ini ada dua hal yang disuruh Tuhan dari ayat ini. Ada pertama carilah, yang kedua apa? Berserulah. Apa versi bahasa Indonesia berserulah? Kata berserulah berarti memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring, berkata atau bersuara nyaring, atau mengajak atau menganjurkan. Berserulah itu mengajak, berserulah.
Itu aja yang dimau Tuhan. Kita cuma mau berserulah, memanggil Tuhan. Tuhan, kau ada di sini. Tuhan datang dong. Tuhan, tolong saya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gitu. Kalau berserulah, teriak kan? Nah, Tuhan, enggak. Betul-betul berseru, betul-betul berteriak, Tuhan, tolong saya lagi kesusahan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Nah, gitu. Nanti dulu minta tolong saudara, karena Tuhan suruh di kitab ini carilah dan berserulah. Itu poin penting. Itu poin penting. Ada 3 cara mengejar hadirat Tuhan. Ada 3 cara mengejar hadirat Tuhan. Mengejar hadirat Tuhan itu harus dikejar, Bapak Ibu. Ada 3 cara. Satu-satu dikeluarkan. Berdoa yang pertama. Yang pertama, waktu kita cara untuk mengejar hadirat Tuhan tidak ada cara lain, yaitu dengan cara berdoa. Sebenarnya kata berserulah itu tadi di dalam kitab Yesaya itu, dalam kitab Yesaya, berdoa itu berseru. Kenapa? Berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Sebelum saya lahir, sebelum papa saya lahir, sebelum kakek saya lahir, sebelum para pemimpin-pemimpin rohani yang lahir, kita sudah pernah mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua adalah orang-orang percaya. Nah, kalau kita tidak berdoa, kita tidak otomatis. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, berarti tidak bernafas. Itu juga. Saya belum saya lahir lah, belum papa saya dulu. Setelah itu bilang papa saya, ini kata dari dulu sudah ada. Kata ini sudah ada. Artinya kita itu dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa. Berdoa itu komunikasi, Bapak. Doa itu bicara tentang hubungan. Jadi bahaya sekali. Gimana kita bisa mengejar hadirat Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa? Makan pun tidak pernah berdoa, bahaya. Kan makan pun gampang aja, gak usah panjang-panjang. Tuhan Yesus, kami terima berkat. Kuduskan, kami terima. Sudah. Yang kata-kata segitu aja kita nggak mau berdoa. Apalagi ngikutin seperti gaya-gaya yang biasa hamba Tuhan lakukan. Bangun pagi jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5 berdoa, menyembah Tuhan. Itu lebih sulit lagi. Karena itu habit, artinya kebiasaan yang dibangun. Komitmen karena pengen intim dengan Tuhan. Mulai sekarang, kalau mau mengejar hadirat Tuhan, suka berdoa, suka berdoa, dimanapun, kapanpun, naik motor, doa. Yang kedua, mengejar hadirat Tuhan. Yang kedua, suka menyembah Tuhan. Suka menyembah Tuhan. Di dalam apa? Doa, pujian kita. Dalam penyembahan kita. Banyak ada orang yang susah sekali untuk berdoa. Tetapi lebih gampang menyembah Tuhan daripada doa. Karena nggak berangkai merangkai kata-kata. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Tapi bisa menyanyi. Ada. Aku begitu ada orang sakit, ada orang apa enggak. Saya ambil gitar, saya nyanyi aja, yang doa kamu aja.
Ada yang suka menyanyi. Nah di sini kita menyembah Tuhan. Yang gampang itu menyanyi lagu kesukaan yang kamu naikkan, bukan orang lain, tetapi kamu. Kenapa? Karena lagu yang kita nyanyikan itu sedang memuji Tuhan. Diri kita sendiri yang sedang memuji Tuhan. Begitu kita menyembah Tuhan, maka percaya Bapak Ibu, dengan gayanya kita sendiri menyembah Tuhan, hadirat Tuhan terbuka. Karena komitmen Tuhan tadi di awal, hadirat Tuhan itu komitmen Tuhan untuk hadir di tengah umatnya. Waktu kita berdoa, Dia hadir. Waktu kita menyembah, Dia hadir. Berapa lama kita sehari menyembah Tuhan? Kalau kita nggak ada waktu, coba waktu naik motor, naik sepeda, waktu kerja, naikkan satu pujian. Tadi lagu, kalau kita lagi dalam kesusahan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Nah, kayak gitu. Lalu waktu kita sukacita, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Nah, lagu yang kita bisa naikkan, gak usah kayak worship leader harus hafal lagu, harus kalau bisa setumpuk harus hafal lagu. Nah Bapak Ibu nggak ada kemampuan seperti itu ya, lagu itu aja. Seperti rusa, lagi orang sakit, seperti rusa, lagi bersyukur, seperti rusa ini sungai. Nah, Tuhan tahu kita sedang menyembah Dia. Tuhan tahu itulah yang bisa kau persembahkan ke Tuhan melalui persembahan kita, melalui penyembahan kita. Nggak mungkin dari kita ini nggak bisa menyanyi yang sederhana. Karena kalau untuk jadi worship leader ataupun singer harus bisa, memang harus diseleksi. Paling tidak buta nada. Nah kalau kita buta nada, ya kita sembah sendiri pada Tuhan. Ya supaya nggak kacau ibadah. Kalau kita sendiri masuk kamar kita doa dengan Tuhan, nah, Tuhan menikmati. Tuhan menikmati. Dia nggak ada bilang palas suara mau palas. Enggak. Tuhan malah mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hadirat Tuhan itu harus dikejar. Hadirat Tuhan itu harus dicari. Hadirat Tuhan itu harus kita berseru kepada Tuhan supaya hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita orang-orang karismatik, kita orang-orang Pentakosta, kita orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kalau ada biasanya ada yang kerasukan, ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Kebanyakan kita hamba Tuhan itu menyanyi, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Sebelum kita mendoakan kita nyanyi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Simpel. Sederhana sekali. Kenapa? Para hamba-hamba Tuhan itu kalau dikit-dikit mau mendoakan orang, dia nyanyi. Kenapa? Sedang mengundang hadirat Tuhan. Itu aja. Sedang mengundang hadirat Tuhan. Ketika hamba Tuhan sudah merasakan hadirat Tuhan turun, baru dia doakan. Kenapa? Ada kuasa yang mengalir dari doa pujian penyembahan. Kalau kita nggak suka menyembah Tuhan, boro-boro bisa ngusir setan. Kita yang diusir. Punya hamba Tuhan juga ada yang nggak berani ngusir setan, bingung kan? Kalau lagi
Ada yang kerasukan, kita yang disuruh. Lah kamu kan orang percaya, nggak diusir. Bukan bagian saya. Bagian kita semua ngusir setan. Siapa bilang? Ngusir setan bukan karunia, Bapak Ibu. Ngusir setan itu karena kita percaya kepada firman Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Usir. Dalam nama Tuhan Yesus hidup kita benar, keluar iblisnya. Nah itu. Kalau orang bilang itu karunia, enggak. Bukan sebatas karunia, itu hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan. Begitu kamu dapat hubungan, ada hadiran Tuhan. Nah, iblis itu lari karena ada hadiran Tuhan. Ya, saya beberapa kali ditanya, oh itu karunia? Tidak mesti. Tidak mesti karunia. Karunia iya betul, tapi tidak mesti. Tetapi itu karena hubungan. Dia nggak punya karunia mukjizat untuk menyembuhkan orang, tetapi karena ada hubungan dengan Tuhan dan nama Tuhan harus dipermuliakan di tempat itu, orang bisa sembuh. Nggak perlu panggil pendeta, nggak perlu panggil siapa lagi. Cukup kamu percaya kepada Tuhan, itu bisa bekerja. Maka tujuan Tuhan itu bukan menciptakan para pendeta-pendeta. Yang ditujukan Tuhan itu menjadikan kita itu murid. Ketika Tuhan Yesus pernah mengusir setan, sering mengusir setan, nah muridnya itu harus bisa. Siapa murid Kristus? Enggak murid Kristus. Siapa kita? Kita murid Kristus? Murid Kristus. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus? Amin. Berarti ada kuasa Tuhan. Jangan panggil kita lagi ya. Kalau ada yang kerasukan, ayo udah praktekkan. Sembah Tuhan, nyanyi lagu 1-2 lagu. Sudah. Ya, beberapa kali kami melayani pelepasan, kita juga bingung. Tapi ketika kita naikkan doa pujian penyembahan, ada manifestasi terjadi karena Tuhan turun, karena hadirlah Tuhan turun. Amin. Yang ketiga, untuk mengejar Tuhan, mau tidak mau Bapak Ibu tidak suka harus membaca firman Tuhan. Kita ini banyak nggak suka baca firman Tuhan. Makanya ada yang beralasan sekarang kan sudah ada Alkitab yang audio. Sudah dengar Alkitab audio, orangnya ketiduran. Yang itu terus baca. Oh dia orangnya ketiduran. Karena saking enaknya. Nggak salah, itu teknologi, nggak salah. Memang Tuhan ini selalu bekerja dengan teknologi, tetapi yang jadi permasalahannya individu seorangnya ini sudah sedang mendengarkan firman Tuhan, dia bobo cantik. Biarlah Alkitab yang mengoceh ke saya bobo cantik. Tadi kita udah dengar Ansel Pentekosta, Voice of Pentekosta, bahwa orang yang itu baca Alkitab berdiri. Nah, sudah tadi, ya kan? Yang memperhatikan tadi dikatakan orang Yahudi itu kalau membaca firman Tuhan, baca Taurat, mereka berdiri, dilatih dari umur 12 tahun tadi kan? Tuhan Yesus itu budaya mereka, nggak main-main. Nah kita di zaman sekarang baca firman Tuhan sudah audio. Orang Yahudi itu hebat loh. Mereka menghormati sekali firman Tuhan. Nah, kita dengan canggihnya. Nah sekarang kita udah mulai canggih-canggih. Nah, udah mulai TV di depan, udah pakai handphone. Masih aja malas pakai firman Tuhan. Kapan kita terakhir baca firman Tuhan? Kapan terakhir kita baca firman Tuhan? Nah, kan barusan tadi kan. Tetapi kita 1 minggu sekarang dari sampai Sabtu, kapan terakhir kita baca firman? Kita pelayan Tuhan sangat bahaya tidak membaca firman Tuhan. Apalagi para pengkhotbah yang mau menyiapkan firman Tuhan tidak baca firman Tuhan, bahaya. Karena dasarnya harus firman Tuhan. Yang kita sampaikan harus firman Tuhan. Saya juga sebelum menyampaikan ini pagi-pagi saya bangun jam 4.
Saya bilang, kamu gak bisa tidur. Bukan gak bisa tidur, saya lagi merenungkan firman Tuhan. Dan inilah hasil yang harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Sampai jam 6 lebih, dari jam 4 sampai jam 6. Saya baca, saya minta hikmat itu, saya baca lagi. Saya bilang ayat nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak ayat juga mereka juga belum tentu baca semua. Saya juga kan belum tentu. Yang pertanyaan mudah, sudah kita habis tamat membaca Alkitab? Kalau kita perlu mengajar hadirat Tuhan, perintah Tuhan ingatkan, carilah. Apa perintah Tuhan tadi? Apa? Berserulah. Kita disuruh mencari. Kalau mencari hadirat Tuhan di Alkitab, baca firman Tuhan, gak perlu dihafalin, gak perlu baca saja. Ayo. Kemarin di tahun 2024 sudah ada yang tamat dari Wahyu, dari kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Ayo. Perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa yang itu? Nah, Bu Pipin, Bu Pendeta haruslah. Kalau sudah kelas pendeta nggak tamat-tamat berarti firman Tuhan keterlaluan. Harus tamat. Bapak Ibu baca Alkitab saya berulang kali. Saya bicara tentang tenggelam dalam firman Allah, saya pernah bawakan 3 ayat aja sehari baca. 3 ayat setahun dah tamat. Baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 3 ayat. 3,3 begitu. 3 ayat atau 4 ayat saja sehari. Nggak usah Bapak Ibu bacanya harus tepat langsung. Kalau waktu baca 1 ayat dulu pagi, siang waktu istirahat baca 1 ayat lagi, berurutan, ya, berurutan. Jangan lompat lagi. Sudah kita baca Kejadian, nanti siang kita baca Matius. Kalau mau tamat kayak gitu, itu sekolah hidupnya Tuhan. Tuhan tuh asik cerita di dalam Alkitab. Dia ngobrol kepada kita melalui Alkitab. Ketahuan seorang yang suka baca Alkitab dan isi kan keluar itu nanti kebanyakannya Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau biasanya kita nonton sinetron, biasanya kita cuma menyerap mati dulu. Tetapi kalau orang yang suka dalam firman Tuhan bilang haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena isinya itu yang sering didengarkan. Kalau parah-parahnya kita nggak suka baca firman Tuhan, minimal tiap hari dengar khotbah. Saya tiap hari dengar khotbah. Satu, kalau suka dengar, ini ada kalau istri saya sukanya diulang. Kenapa? Diulang dalam ini. Ada yang suka Kris Manusama, ada yang suka khotbah Pak Niko, ada yang khotbah Obaja. Obaja itu GBI Solo. GBI Keluarga Allah. Ada yang suka dengan khotbah Pak Alek. Dengarin aja, dengar. Supaya apa? Hadirat Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Kalau kita lagi di hutan, ya memang nggak mau Alkitab, apalagi ada sinyal. Mengejar hadirat Tuhan itu perintah. Karena bilang Tuhan carilah. Mengejar hadirat Tuhan itu perintah Tuhan. Bukan perintah Pak Pendeta, bukan perintah para hamba Tuhan, bukan. Karena Tuhan pengen apa? Tuhan pengen kita itu mengenal Dia. Mengenal Dia lebih dalam lagi. Bukan kayak gini. Kita nih kenal Pak Prabowo melalui apa? Melalui media. Karena ada yang selamat dengan Pak Prabowo minimal selamat. Belum ada kan? Belum ada. Mirip. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan mirip gitu. Kita tahu Tuhan Yesus.
Tapi tanya, Tuhan Yesus kenal kita. Prabowo kita kenal melalui media sosial. Tetapi kalau Bapak Oci lagi di hutan sana, nggak pernah ketemu. Tanya Pak Prabowo, tahu kalau Bapak Oci? Enggak. Kenapa? Tidak pernah mau berkenalan dan datang ke tempat Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo tidak pernah datang berkunjung ke rumah Bapak Oci. Nah, Tuhan Yesus kenal dan kita kenal. Tetapi kita betul-betul kenal nggak Tuhan Yesus? Sederhana ya, masuk. Dia punya ilustrasi. Kita sederhana saja. Saya suka dengan bahasa-bahasa sederhana saja. Makanya hati-hati juga dalam Alkitab kita pakai bahasa Indonesia saja. Karena lebih sederhana itu lebih masuk. Bagaimana supaya mengajar hadirat Tuhan? Yang pertama apa? Doa. Yang kedua, Menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Yang ketiga, Firman Tuhan. baca firman Tuhan. Ya, ada selesai. Puji Tuhan, ini banyak aplikasi. Ya. Tabut perjanjian merupakan simbol hadirat Tuhan. Tabut perjanjian yang pernah dulu saya sampaikan, tabut perjanjian. Kadang-kadang kita di sini bilang, di sini ada tabut Allah, di sini ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan, ada hadirat Tuhan. Di gereja kita ada hadirat Allah, ada tabut Allah. Iya. Tabut Allah merupakan simbol hadirat Tuhan. Coba dibacakan yang pertama ini. Klik. Nah, silakan baca. 2, 3. Mana suaranya? Baca dong. Yang pertama guys, tabut perjanjian merupakan kepada Tuhan. Lalu yang baca. Jangan langsung lompat. 3 bulan lamanya. 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jika kita bandingkan dengan kisah dalam 1 Samuel 7:1-2, tabut Allah itu pernah berada di tempat Abinadab selama 20 tahun. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Tapi seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ada perbedaan antara Obed Edom dan Abinadab. Di Obed Edom tabut Tuhan itu cuma 3 bulan. Tetapi perhatikan, selama 3 bulan Obed Edom diberkati. Tetapi di Abinadab dan keturunannya selama 20 tahun tabut Tuhan ada. Yang terjadi apa? Ada keluhan dari bangsa Israel. Adakah berkat Tuhan? Menangkap dari di sana. Tabut Tuhan, kita sudah tahu kan? Tabut Tuhan itu simbol kehadiran Tuhan. Simbol kehadiran Tuhan itu simbol. Nah, ketika tabut Tuhan ini diletakkan di rumah Obed Edom selama 3 bulan, apa yang terjadi? Obed Edom diberkati. Tetapi Abinadab itu selama 20 tahun tabut Tuhan. Yang terjadi apa? Dapat keluhan dari bangsa Israel. Di mana letak bedanya? Sama-sama ada hadirat Tuhan. Nah, itu dari tadi saya bicara ini ayat penutup. Kita
mau akhiri. Di mana bedanya? Sama-sama ada tabut Tuhan, sama-sama ada hadirat Tuhan, tetapi yang satu diberkati, satu tidak. Kenapa? Klik. Klik. Baca. Kenapa? Obed-Edom itu poin. Tadi saya bicara hadirat Tuhan, cuma satu bedanya. Obed-Edom mengejar hadirat Tuhan. Mau tabut Tuhan bertingkat-tingkat hadir di sini, tetapi kalau kita tidak kejar, tidak mungkin diberkati Tuhan. Itu kata lain. Makanya jangan bangga gereja selalu ada tabut Tuhan, ada tabut Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tapi cek diri kita. Kita sungguh-sungguh enggak? Sudah tahu ada tabut Tuhan, kita kejar. Kita suka berdoa. Kita suka menyembah Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan. Nah itu dia. Itu bedanya di situ. Ini kalau mau Tuhan Yesus berdiri di hadapan kita, dia berdiri. Kalau Tuhan bilang nggak berkatin kita, enggak. Nah itu. Kenapa? Kita ada hubungan. Tidak ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita cuma sama Tuhan Yesus, cuma sama kayak tadi. Yang penting itu apa Bapak? Kita mengenal Tuhan kita. Tuhan mengenal kita. Ada hubungan yang terjadi sehingga hadiratnya itu, pengurapannya itu menyertai kita. Amin. Ya. Kejar hadirat Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Yang ketiga? Saya ulang. Biar masuk. Cara mengejar hadirat Tuhan yang pertama? Berdoa. Kedua? Baca menyembah Tuhan. 3? Membaca firman Tuhan. Kurang mantap ini. Ulang lagi. Pokoknya, ayo berdiri. Kita sudah mau akhiri. Saya ulang lagi. Saya ulangi. Cara mengejar hadirat Tuhan. Berdoa. Menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik pada Tuhan Yesus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, Bapak Ibu, hadirat Tuhan sudah ada, tetapi kita tidak mau mengejarnya. Itu sulit. Beberapa kali saya berkata, saya tidak mencari pekerjaan yang mencari. Kenapa? Amen. Saya kejar Tuhan. Saya kejar yang punya hadirat. Kadang-kadang orang yang sama memesan pekerjaan. Di saat tidak ada uang. Lalu tiba-tiba dapat telepon dari Bali, kasih pekerjaan kecil, tetapi itu membantu kami. Karena apa? Karena kami kejar hadirat Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu suka mengejar hadirat Tuhan. Karena fokus utama gereja kita hadirat Tuhan. Pengurapan bahasa. Oke. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku andalkan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengerti sekarang cara mengejar Tuhan, cara menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami harus suka berdoa, kami harus suka memuji Tuhan, kami harus suka membaca firman Tuhan. Dengan begitu hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan akan terus hadir dalam hidup kami, dan Tuhan akan memberkati kami sama seperti Obed-Edom. Begitu Tuhan menghargai, karena apa? Karena Obed-Edom mengejar hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka suka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka suka menyembah Tuhan, mereka suka membaca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka, Engkau menguduskan mereka, mengurapi tiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Satu-satunya yang